Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Jaki? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tidak Erwin gimana? Saya juga gitu, meskipun ini agak bindeng, tapi biasa orang tua Kesenangan Bunda guys, semoga sehat selalu. Amin, kita semua juga gitu. Kita kesini ini sudah yang ketiga ya Bu Jaki ya. Yang ketiga ini kami harapkan memang sudah benar-benar lembaga bisa menerima manfaat dari guru yang ikut diklat dasar yang diberikan oleh Larang yang disponsori oleh Larang dengan program adanya mentoring. Saya sebagai mentor di sini hanya ingin mengingatkan kepada menti bahwa pembelajaran selama ini itu benar-benar bermanfaat atau tidak untuk menti. Sangat bermanfaat sekali dan sangat menambah ilmu dan bisa belajar lebih baik lagi. Dari sekian materi yang diajarkan itu yang memang benar-benar akhirnya memberikan dampak yang positif kepada jenengan itu, kira-kira yang jenengan bisa terapkan dengan baik di lembaga itu apa? Dari cara bermain anak yang biasanya kita terlalu gini, sekarang alhamdulillah memberi kebebasan kepada anak, lebih paham, lebih mengerti, dan alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Dari komunikasi terhadap anak yang lebih terbuka ya, yang lebih menstimulasi untuk perkembangan anak dengan kegiatan yang berpusat pada anak, memang benar-benar sudah dengan terapan. Contohnya apa Bu yang sudah diterapkan? Seperti sebabnya biasanya kan anak mengikuti kita, arahan kita untuk anak. Setelah saya mengerti mengikuti Diksa Dito Larang ini, kita membebaskan anak untuk memilih kegiatan dari yang kita suka. Tidak harus mengikuti itu, memberi kebebasan. Jadi fungsi jenengan berarti di sini sebagai apa Bu? Sebagai fasilitator kepada. Jadi hanya memfasilitasi, memberikan fasilitas segala kegiatan dengan menyediakan alat dan bahan, karena kita orientasinya dulu itu proyek ya Bu ya sebenarnya ya. Sampai sekarang di K13 itu sebenarnya sudah proyek, tapi sekarang di kurikulum Merdeka itu proyeknya ditambahi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, berkaitan dengan itu kan berarti ini kita goal mentoring ini, karena saya lihat yang di KPL 1 dan 2 jenengan kan yang masih belum maksimal diterapkan di lembaga adalah tentang penilaian perkembangan anak ya Bu. Karena penilaian perkembangan anak yang harus didokumentasikan, kalau menurut jenengan itu dari instrumen mentoring kan jenengan ngerjakan ini instrumen mentoringnya itu tentang penilaian itu kan ada 3 nilai. Jenengan masih saya nilai 2 itu karena apa Bu? Jenengan merasa enggak? Karena menurut saya masih kurang, kemarin masih kurang memahami, tapi sekarang alhamdulillah untuk penilaian anak sudah lebih memahami. Ini kan supaya dapat nilai 3 ya. Nilai 3 di sini coba jangan baca di instrumen mentoring. Syaratnya menjadi 3 itu apa? Kan penilaian coba dibaca. Penilaian perkembangan anak. Tidak ada penilaian perkembangan anak
penilaian perkembangan anak dibuat dengan data yang kurang mencukupi. Pencatatan pengamatan perkembangan anak dibuat 1-2 kali dalam sebulan. Terus yang ketiga, Penilaian perkembangan anak dibuat berdasarkan data yang mencukupi, adanya pencatatan anekdot atau dokumentasi pembelajaran secara berkala 3-4 oh iya kali dibutuhkan dalam aja. 1 bulan. Oh nggak apa-apa, sudah nanti itu pintunya kan, pintunya Oh, memang iya, dia nggak apa-apa. dibuka. Kan ada 3-4 kali dalam 1 bulan. Nah ini apa jenengan sudah terapkan belum selama ini? Masih kurang, tapi setelah itu sekarang sudah ada anekdot, ada dokumentasi pembelajaran Dalam bentuk apa itu? foto sama coret-coretan dokumentasi, foto berseri. Video pembelajaran gitu ya. Yang saya lihat KB Ahmad Yani di Facebooknya aktif ya. Jadi nanti kalau penilaian perkembangan ini bisa juga diupload di Facebook dalam rangka untuk menstimulasi orang tua dan anak untuk lebih aktif lagi, supaya apa, biar antara pembelajaran yang di rumah sama yang di sekolah itu sama. Jadi cara mendidik antara guru dan orang tua itu sama. Kalau ada pemberitahuan seperti itu kan lebih enak ya daripada apa ya, nggak dilakukan sama sekali. Orang tua udah pasrah total pada guru gitu kan, nggak enak ya. Jadi parentingnya bisa lewat undangan langsung ke sekolah, lewat kunjungan rumah, lewat konsultasi pribadi, ataupun lewat Facebook yang sudah ada di grup lembaga jenengan ya. Kalau kira-kira menurut jenengan bisa nggak itu diterapkan? Insya Allah bisa, Bunda. Kalau selama ini kalau jenengan ngupload di Facebook, tanggapan orang tua gimana? Orang tua yang seneng, Bunda. Jadi itu Girl Mentoring hari ini kita tetap membahas dengan dokumentasi penilaian perkembangan yang baik. Kita diharapkan menumbuh kembangkan dengan baik juga ya. Terus tadi tantangannya berarti apa Bu kira-kira kalau tujuannya seperti ini tidak ada, apa memang masih ada tantangan? Untuk penilaian itu, Bunda. Kendalanya yang itu, Bunda, kita kan yang awalnya tidak rangkuman ya, Bunda. Tantangan untuk itu kita harus pelan-pelan untuk lebih memahami dan mempelajari betul-betul agar bisa seperti itu penilaian. Tantangannya masih mau mencoba yang berkaitan dengan kuler ya. Alhamdulillah kan kita sudah banyak mempelajari, guru-guru sudah lebih memahami. Kalau menurut guru-guru jenengan kepala sekolah ya. Kalau menurut guru-guru, karena yang mengerjakan penilaian ini kan harusnya guru, jenengan hanya sekedar memberikan motivasi aja. Itu gimana tanggapan guru-guru? Mereka juga mau maksudnya hijrah pindah, maksudnya bisa yang dulunya penilaian enggak gitu, kita pindah ke penilaian yang yang pernah saya dapat dari Diksan itu. Dan mereka senang dan mau belajar dan belajar. Ini selama ini memang kunjungan mentoring ini ada manfaatnya ya Bu? Sangat sekali Bunda, terima kasih bimbingannya. Boleh. Bilang apa?
Jadi kalau melihat seperti ini tadi ada selingan-selingan anak-anak, berarti kesejahteraan diri anak benar-benar diperhatikan oleh bunda. Oke. Biar anak tidak merasa kecewa, tidak apa, kalau kita tidak dihiraukan itu bunda nanti kan kecewa. Karena memang perhatian ke anak itu memang harus dilakukan di kegiatan apapun, jadi nggak harus di dalam kelas, tapi di setiap anak, Setiap mau kita selalu berkomunikasi. siap untuk apa yang diinginkan anak. Jadi ini tindak lanjutnya berarti bikin KSOP ya. Kalau KSOP kan berarti di situ cara merencanakan, cara menilai, cara melaporkan kan harus ada di KSOP. Nah, sekarang karena berkaitan sama Urmer, berarti KSOP-nya yang dulu masih K13 untuk tahun ajaran depan sudah bisa dibuat. Ada kendala nggak? Kendalanya yaitu bunda masih mau belajar. Kalau kendalanya dengan kesibukan yang lain kita harus untuk fokus itu loh bunda, ada tanggungan-tanggungan yang lain harus diselesaikan, jadi membagi waktu. Ya, dan sampai tahun ajaran baru ini kan kita libur 3 minggu ya, insya Allah KSOP saya kira bisa selesai. Kalau menurut jenengan kurikulum merdeka dengan K13 lebih enak mana pun? Lebih enak kurikulum kalau saya sih. Iya, menurut pendapat jenengan Ya, kenapa? sebenarnya hampir sama, tapi kan ada perbedaan atau pergantian yang harus Lebih apa gitu kalau Kurmer itu lebih gampang, maksudnya itu lebih sedikit ya, jadi lebih sedikit elemen capaian pembelajarannya dibanding dengan K13 yang KIKD ini sangat banyak. Jadi hanya 3 elemen capaian itu, tapi memang benar-benar medianya itu media Luspat. Jadi kalau sekarang selama ini Luspat jenengan sudah benar-benar diterapkan ya, dari RTL 1-2-nya sudah berkembang bagus, tinggal itu ditingkatkan lagi. Kalau bisa itu jadi gini Bu, dibuat proyek gitu loh Bu. Jadi kan kalau di Kurmer itu tidak harus tema hari ini terus besok ganti lagi kan gitu ya biasanya ya. Kalau sekarang kan kalau berdasarkan pengalaman saya ya yang melihat kegiatan kita di Tolaram ini, narasumbernya pernah cerita kemarin tentang bagaimana anak-anak akhirnya membuat properti sendiri pada saat dia mau pentas seni gitu kan. Yang terakhir kan gitu ya. Jadi anak-anak main jaran kepang itu anak-anak bikin sendiri. Kalau dengan kira-kira bisa nggak ya diterapkan untuk anak-anak kelompok bermain yang rata-rata usianya masih 3-4 tahun? Dalam artian gini pun bukan harus bukan seperti yang dicontohkan, tapi kita sesuaikan dengan usianya. Kira-kira menurut Bu Jaki apa yang bisa diterapkan untuk proyek seperti itu? Kita memberikan proyek itu sesuai usia anak yang mereka mampu mengerjakan, supaya kira-kira apa kita, kalau jalan kepang gamel nih kalau topi kertas ya. Topi kertas dari kertas tuh, topi kertas ini terus kalung kertas sama kuda-kuda dari itu tadi nggak bisa ya. Jadi kan berarti nggak ada kendala kan ya, itu kan nanti kalau berarti kan sensori motor halusnya ya, belajar menggunting, belajar menarik garis, belajar ini kalau berarti belajar motorik halus dulu ya. Makanya halus untuk melatih ini kemampuan tangan menulis. Jadi
gini, kemarin kan di lembaga saya juga kebetulan sudah pentas seni sama pelepasan. Memang saya coba itu yang pembelajaran terakhir tentang jaran kepang itu saya coba anak-anak jadi itu membuat botol diisi air berwarna-warni untuk panggungnya. Jadi kan biar tampil karya anak. Jadi kemarin Bu Yun bilang itu kok ada botol-botol itu isinya apa Bu? Ya pewarna, yang buat siapa? Ya anak-anak. Oh ya kreatif. Jadi hal-hal kecil kan memang anak itu senang main air ya. Motorik halus. Kalau di sini pernah cuma itu disimpan isi air pertamanya putih jernih terus dikasih, itu anak-anak senang sekali Ya itu nanti di warna terus nanti warna-warni ngoten niku. Jadi kita sambung lagi karena ada iklan. Jadi itu ya, jadi pembelajaran tadi kan bersifat terbuka, anak-anak belajar mulai bermain dan ini terutama membangun berpikir STEAM. Kemarin saya lihat di RTL-nya sudah membuat bagaimana itu terjadinya gunung meletus. Jadi anak-anak secara sains, secara berpikir hopnya saya kira sudah dengan stimulasi dengan baik. Sekarang tinggal bagaimana mendokumentasikan pembelajaran tadi menjadi suatu penilaian yang akan dibaca berupa laporan ke orang tua itu dalam bentuk apapun. Ya ada dokumentasi dan narasi. Dokumentasi dan narasi ya. Foto-foto anak waktu kegiatan ini. Kegiatannya juga di Terus ada rekomendasi guru nggak? Belum ada. Maksudnya rekomendasi kepada orang tua belum. Anak ini ngoten belum. Jadi karena tadi makanya kegunaan dari dokumentasi yang dilakukan sampai 3-4 kali per bulan itu diharapkan kan jenengan tahu dengan persis kan apa saja yang kira-kira belum dicapai anak sehingga bisa direkomendasikan ke orang tua, baik itu tentang kendalanya ataupun tentang masalah yang dihadapi guru sendiri terhadap anak itu supaya dibantu oleh orang tua. Kalau nggak ada dokumentasinya kan kita nggak tahu apapun. Bener nggak gitu menurut jenengan gimana? Nanti kalau kita cuma bicara saja kan orang tua nggak tahu sih bagaimana anak saya itu di sekolah ngoten niku. Berarti harus pentingnya ada foto ngoten Pentingnya terus ada rekomendasi dari guru. Nah, setelah rekomendasi dari guru diberikan, diharapkan juga ada timbal balik yang namanya komentar orang tua. Jadi di laporan kegiatan anak itu nanti laporan perkembangan ya yang kita sebut biasanya rapot. Jadi rapotnya berapa kali laporan ke orang tua biasanya apa aja, berupa apa, kapan dilakukan. Kalau pada waktu rapotan itu kan ada di bawahnya ada kolom komentar orang itu semester tua. Ya semester. Oh hanya komentar tapi belum ada rekom ya? Belum belum, jujur belum. Ya nanti di semester tahun ajaran baru insya Allah ditambahi rekom. Rekom beranak harus nonton dari dulu tahun ajaran baru. Itu hanya laporan perkembangan anak ini hanya semester sama tahunan atau ada harian bulanan pun di sini? Kadang-kadang kita ada Bunda, dulu tuh ada buku itu loh, bukan penghukum iya itu ada anak ini kurang begini Bunda, maksudnya belum bisa, kadang orang tua kan sini gitu Bunda. Tapi kalau yang untuk rapot itu memang nggak ada yang namanya rekomendasi guru, cuma komentar orang tua. Itu dikomentarin nggak sama orang tua? Ya kadang ada terima kasih ngoten, kadang ya kosong ngoten. Makanya itu nanti parentingnya ya pendekatannya sosialisasi di kurmernya
KSOP-nya juga harus disampaikan ke orang tua. Kayak ini tadi kan katanya pengenalan ya. Jadi itu harus disampaikan ke orang tua bahwa komentar itu penting ditulis untuk kami guru ini bisa membuat perencanaan lebih baik lagi berdasarkan keinginan dari orang tua. Jadi bukan otoriter dari kemauan guru, karena kita nggak boleh sekarang, kita guru kan hanya sebagai fasilitator antara orang tua dan anak ya. Kita menjembatani apakah mungkin cara didik di rumah itu salah terhadap anak sehingga kesejahteraan emosi anak itu benar-benar bisa kita pantau dengan baik. Dan kadang-kadang ada orang tua yang saking judek saking kesel ya akhirnya ngarep ngeneni. Kalau itu sebagai guru kita tidak tanggap kan juga kasihan bagi anak ya. Jadi kesejahteraan diri anak, penyaluran emosi itu memang benar-benar bisa kita bantu seandainya orang tua mau berkomentar, mau jujur bahwa dia pernah melakukan ini. Nggak harus malu kok pun, kita kan ya apa ya, memang kadang-kadang orang-orang itu kan babau cara pun di daerah gak bodoh meloliani kan gitu ya. Tapi kalau bisa kan ilmu kejiwaan itu kan penting, dengan kan sebagai sarjana psikologi juga sudah memahami itu. Nah kalau masalah PHBS-nya itu dilaporkan juga Bu? Cuci tangan apa? Enggak harus cuci, maksud ya, saya kan PHBS-nya kan bukan itu tentang yang gizi seimbang sama kesehatan. Kalau gizi seimbang kan berarti kaitannya dengan berat badan, tinggi badan itu ada nggak di laporan? Ada ya, karena laporan pertumbuhan dan perkembangan anak harus ada seperti itu. Berarti sudah dilaksanakan semua, tinggal sekarang gimana caranya KSOP yang mencakup semua elemen capaian pembelajaran itu benar-benar bisa dibikin oleh guru beserta anggota yang ada di lembaga ini, agar capaian tadi benar-benar bisa maksimal tercapai. Menurut jenengan sudah ada masalah nggak sih tentang capaian pembelajaran ini? Capaian pembelajaran ya ada sedikit gitu Bunda. Karena ada sedikitnya itu yang apa Bu? Ya kadang capaian di segi apa itu Bunda? Jati diri kan, jadi yang pertama kan nilai agama, moral dan budi pekerti, terus yang kedua jati diri, yang ketiga dasar-dasar STEAM dan literasi. Nah, dasar-dasar STEAM dan literasi kan tadi sudah contoh dari membuat gunung meletus, bagi apa yang terjadi pada saat gunung meletus. Nah itu kalau bisa di benar-benar anak mulai melakukan itu dilaporkan, itu jadi proyek sudah dulu. Terus gimana nanti pada saat larva itu sudah meletus tadi kemarin itu, terus dikembangkan lagi menjadi modul ajar. Jadi modul ajarnya nggak hanya pada saat RPPH itu aja, tapi kita kembangkan lagi menjadi suatu proyek. Contoh ya, ini contoh dari saya, betul apa enggak terserah jenengan dan guru-guru nanti di lembaga. Jadi kalau misalkan tadi proses gunung meletus kan pertama satu hari cukup anak-anak yang dari soda itu hanya keluar, terus kan pada saat larva keluar misalkan bisa dibuat besoknya dengan nama anak yang berbeda tapi dikembangkan lagi sehingga anak-anak yang kemarin sudah mengerjakan itu tahu, oh larva yang banjirnya di sini ke sungai, jadi akhirnya hari besoknya bikin sungai itu nanti ada otomatis. Kalau gunung meletus kan berarti ada pasirnya berarti ada mobil-mobil teknologinya kan, berarti teknologinya mengenalkan mobil derek, mobil keruk pasir, truk gitu kan yang berkaitan dengan pertambangan.
dari seperti ini kan kalau yang dulu ya saya amati ya kan biasanya tema profesi ya sudah profesi paling Sintiano ya petani guru, tapi kalau seperti Lusmat seperti ini apa dampak yang jenengan rasakan seandainya ini jenengan jadikan modul ajar? Enak Bun, kayak maksudnya kayak sampai tuntas ngoten lho sebenarnya pembelajaran sampai kepada anak itu larvanya udah nggak mandek, larva mandek berarti kita sudah mengalir ke sungai, terus ada apa seperti terusin jenengan itu berarti kan teknologinya masuk semua. Jadi makanya diupayakan di perencanaannya nanti STEAM tadi itu langsung include dalam satu proyek gitu loh Bun. Lebih enak kan, lebih jadi anak-anak itu lebih enjoy ya, lebih tertantang ya untuk melakukan kegiatan sambil bermain. Ya memang menjadi fasilitator sekarang itu memfasilitasi kan, berarti benar-benar merencanakan dengan baik. Nah itu kan ada di modul ajar. Kalau dulu RPPM kan ada yang bilang ini makanya masih ada perbedaan dari narasumber. Insya Allah seperti itu ya, nggak tahu kalau benarnya ya. Kalau yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, kalau sudah modul ajar berarti nggak perlu buat RPPH. Nah itu kalau menurut saya pribadi modul ajar itu adalah RPPM dulu pada saat K13. Karena di situ di modul ajar itu ada topik-topik, ada konsep kegiatan. Kalau yang kemarin dibilang kalau mau ke Surabaya itu bisa lewat Bandaan, bisa lewat tol, bisa naik ini. Nah itu di Kurmer ini nanti di KSOP itu nanti kan akhirnya bisa ada konsep-konsep berpikir yang lain gitu yang dikembangkan. Jadi nggak harus ke Surabaya naik bis gitu kan enggak. Jadi kalau di sini nanti ada banjir dari larva itu tadi, ternyata ada hujan deras, apa yang terjadi? Kalimat provokasinya, apa yang terjadi dengan pasir dari larva yang mengalir tadi kalau kena hujan? Hanya ada banjir larva dingin loh. Jadi apa dampak yang jenengan rasakan seandainya ini jenengan jadikan modul ajar? Enak Bun, kayak maksudnya kayak sampai tuntas ngoten lho sebenarnya pembelajaran sampai kepada anak itu larvanya udah nggak mandek, larva mandek berarti kita sudah mengalir ke sungai, terus ada apa seperti terusin jenengan itu berarti kan teknologinya masuk semua. Jadi makanya diupayakan di perencanaannya nanti STEAM tadi itu langsung include dalam satu proyek gitu loh Bun. Lebih enak kan, lebih jadi anak-anak itu lebih enjoy ya, lebih tertantang ya untuk melakukan kegiatan sambil bermain. Ya memang menjadi fasilitator sekarang itu memfasilitasi kan, berarti benar-benar merencanakan dengan baik. Nah itu kan ada di modul ajar. Kalau dulu RPPM kan ada yang bilang ini makanya masih ada perbedaan dari narasumber. Insya Allah seperti itu ya, nggak tahu kalau benarnya ya. Kalau yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, kalau sudah modul ajar berarti nggak perlu buat RPPH. Nah itu kalau menurut saya pribadi modul ajar itu adalah RPPM dulu pada saat K13. Karena di situ di modul ajar itu ada topik-topik, ada konsep kegiatan. Kalau yang kemarin dibilang kalau mau ke Surabaya itu bisa lewat Bandaan, bisa lewat tol, bisa naik ini. Nah itu di Kurmer ini nanti di KSOP itu nanti kan akhirnya bisa ada konsep-konsep berpikir yang lain gitu yang dikembangkan. Jadi nggak harus ke Surabaya naik bis gitu kan enggak. Jadi kalau di sini nanti ada banjir dari larva itu tadi, ternyata ada hujan deras, apa yang terjadi? Kalimat provokasinya, apa yang terjadi dengan pasir dari larva yang mengalir tadi kalau kena hujan? Hanya ada banjir larva dingin loh. Jadi ya memang harus cerdas ya. Aku dari kadang-kadang gak keduren ya, tapi karena kita memang anak golden age ini adalah memasukkan informasi sebanyak-banyaknya ke otak kan ya, bukan
bukan hanya harus hari ini harus pinter hari ini, tapi kan kita memasukkan memori yang jadi ini kan rame gede ya Bu ya. Ya apa rame ini coba masuk pada saat ini sudah penuh di Golden Age ini akan tercetus tanpa kita duga kapan itu terjadinya, kita nggak tahu. Kayak kemarin ya anak saya yang saya latih untuk panggung itu, selama dilatih itu puncung pakai Masya Allah sampai aku kira apa sih hari ini ya mendengarkan, tapi mungkin cuma berapa menit gitu ya, temannya masih asik latihan dia sudah pergi. Tapi kemarin pada saat di panggung dia yang menguasai semua kegiatan, ikut hafal loh ya Allah. Padahal pada saat pelatihan berarti dengan menyimpan, makanya dia menyimpan informasi semua di sini walaupun kelihatannya dia respon tapi karena di sini pas berarti pas di panggung, karena memang gini, ini ada kerjasama dengan orang tua kan. Saya tanya, loh kok aneh wong lagi sekolah pas latihan gak gelem lah, kok mau gak panggung kok saya apa mbak apa no, saya kan gitu sama ibunya. Terus katanya ibunya, ya Bunda kemarin aku tidur kan, katanya Bunda kalau mau beritahu anak pada saat mau tidur, kemarin mau tidur memang saya beritahu kalau besok sambil di panggung itu bisa tampil dengan bagus, nanti saya belikan apapun yang mau dia diiming-imingi. Iya Bu, kalau nggak diiming-imingi nggak mau Bun. Makanya ini apakah iming-iming ini menjadi dia semangat, motivasi ngoten Bunda. Saya nurut jenengan sebagai sarjana psikologi bener nggak gitu itu? Untuk memberikan motivasi pada anak yang pertama sebenarnya memang lano kan tapi kan untuk memberikan semangat, mungkin orang tuanya kan takut nanti setelah tampil seperti itu akhirnya dia memberikan apa ya, suatu harapan reward buat nopo-nopo kan ya, seperti ini kan biasanya latihan mau, tapi ketika tampil nangis bengok-bengok ngoten niku. Iya kan, berarti ada rasa percaya diri yang masih kurang, terus memori dia masih belum memanfaatkan orang tua. Biasanya kan yang ngantar tantenya, mamanya kan sibuk, lek wis mbek mama yang mesti rewel, nggak mau nangis iya tadi nggak mau trampen katanya. Nggih, niki mboten purun, trampen mesti mau mungkin ada yang takut tanduk. Sama kalau dulu cucu saya kan juga gitu, jadi dengar sound pada saat di manten gitu itu nggak mau, karena mungkin kan duk gitu ya, mungkin di telinga dia. Tapi mantenku akhirnya bisa dilatih pelan-pelan dalam. Enggak ada. Oh iya, masih mau latihan. Ikut nanti ya jalan toh bu guru, nggak ikut drum band. Ya, saya kira dengan sudah menguasai ya bahwa penilaian dokumen itu memang penting. Mudah-mudahan kedepannya jenengan sudah mampu membuat KSP yang sesuai dengan format. Saya kira mentoring hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas segala jawabannya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama-sama Bunda, saya juga mengucapkan terima kasih, bimbingannya juga termasuk dari Ramge yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk memberi kesempatan belajar lebih baik lagi sebagai pendidik di anak usia dini. Karena tidak seperti yang orang lihat, kita menjadi pendidik anak usia dini itu katanya gampang, ternyata saya itu sulitnya minta ampun, tapi kita jalani dengan insya Allah sambil belajar insya Allah bisa. Matur suwun. Memang belajar itu sampai dibawa ke sampai iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.